Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini The Secret bakalan bahas yang namanya creepypasta. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu creepypasta itu apa, di sini aku bakal jelasin sedikit aja garis besar dari si creepypasta itu. Jadi si creepypasta ini adalah sebuah cerita yang diambil dari beberapa potongan-potongan cerita di suatu daerah atau di suatu negara nih. Jadi ceritanya ini cerita-cerita horor. Jadi dibikin penggalan-penggalan cerita itu jadi creepypasta. Nah, nggak cuma dari penggalan-penggalan cerita aja nih, ada juga beberapa cerita horor dari urban legend yang bisa dibikin jadi creepypasta. Di video kali ini aku bakalan ngebahas nih kasus-kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh bisikan-bisikan dari ceritanya si creepypasta, dari karakter-karakternya si creepypasta. Mungkin teman-teman berpikir, emang ada karakter apa sih? Kok bisa sampai segitunya? Kok bisa sampai bikin orang ini tuh terdorong untuk ngebunuh gitu loh. Langsung aja kita lihat karakter yang pertama. Di kasus yang pertama ini dibuka dengan pembunuhan, yaitu membunuh ibu tirinya seorang diri karena dia dapat bisikan dari Logging Jack. Jadi kalau misalkan aku ada salah-salah sebut ya mohon dimaafkan, karena bahasa Inggris aku nggak terlalu pinter juga dan nggak pala bagus banget gitu. Kasus ini ada di tahun 2015, tepatnya di Indian, Amerika Serikat. Jadi ada seorang gadis atau seorang anak yang berusia 12 tahun, cuman di sini tidak disebutkan namanya. Dia itu ngebunuh ibu tirinya. Jadi sebelum dia ngebunuh ibu tirinya itu, dia ngebakar tempat tinggalnya dia, dan habis itu dia ngebunuh ibu tirinya. Bayangin, seorang gadis, seorang anak-anak berumur 12 tahun, dia nikam ibunya dan langsung ngambil pisau buat nikam maknya. Jadi maknya langsung tewas seketika, bersimbah darah, bergelimang lagi. Emang nangis. Bersimbah darah. Waktu kasus ini dibawa ke persidangan, kepolisian tuh tanya sama gadis ini, kok bisa kamu ngebunuh mama kamu? Kenapa? Akhirnya gadis ini bilang kalau dia dapat bisikan dari karakter yang ada di creepypasta itu. Nah, mungkin buat teman-teman ada nggak sih, atau pernah nggak sih ngalamin hal yang sama, abis baca sebuah cerita dari creepypasta dan langsung kebayang-bayang apa yang diucapin di cerita itu? Mungkin bisa komen di bawah. Selanjutnya kita bakalan bahas yang namanya Slenderman. Mungkin buat teman-teman banyak nih yang nggak tahu Slenderman itu apa. Jadi Slenderman ini adalah satu karakter yang ada di creepypasta. Jadi si Slenderman ini digambarkan orang yang tinggi tapi dia nggak punya muka, terus dia tuh tipis, dia tuh pakai jas hitam sama dasi merah. Cuman kalau aku pribadi nggak begitu serem ya ngebayangin yang nggak ada muka. Kayaknya biasa aja kalau menurut aku. Cuman nggak ngebayangin tipisnya itu, tipisnya segimana nih? Setipis Norika? Ya kali, enggak sih. Atau setipis bambu ranting? Mungkin yang teman-teman tahu si Slenderman itu setebel apa? Bisa komen di bawah. Ya setipis apa, bisa komen di bawah. Jadi kejadian ini dilakukan lagi sama anak yang berusia 12 tahun. Anak berusia 12 tahun ini, yang pertama namanya Morgan Keisher dan yang kedua namanya Anissa Weyer. Jadi kejadiannya ini ceritanya si Anissa sama si Morgan ini punya temen. Jadi mereka tuh kayak ngajakin temennya mereka ini, si A ini, kita sebut aja si A. Si A ini diajakin untuk pergi ke hutan bareng si Morgan sama si Anissa. Mungkin mereka bilangnya embel-embelnya main atau segala macam. Dan akhirnya si A ini mau pergi ngikut si Morgan sama si Anissa. Akhirnya si A ini pergi sama mereka ke hutan yang dimaksud sama si Morgan sama si Anissa ini. Dan setelah sampai di sana, salah satu dari mereka mulai ngelakuin hal yang udah nggak bisa kita pikirkan lagi, yaitu nusuk temennya sebanyak 19 kali guys. Jadi lu bayangin anak umur 12 tahun, satu yang megangin badannya, satu lagi yang nusuk-nusuk badan temennya. Jadi dia nusuk-nusuk tuh di daerah lengan, dada, sama di kaki. Lu bayangin 19 tusukan tuh totalnya semua. Dia nggak ngerasa takut atau nggak ngerasa gimana gitu ngedenger suara temennya ngejerit-jerit atau ngerasa kayak berdosa atau gimana, gue juga kagak ngerti ya. Karena gue aja motong ayam aja ngerasa bersalah, bos. Karena bacanya itu creepypasta. Iya sih, cuman
serem aja untuk anak umur 12 tahun yang ngelakuin pembunuhan, nusuk temennya sebanyak 19 kali. Dan saat ditanya nih sama pihak yang berwajib, kok kamu tega ngelakuin itu sama temen kamu? Dia tuh bilang kalau dia tuh pengen bikin si Slenderman-nya itu terkesan sama apa yang dia lakuin. Aduh, mungkin apa cuman gua doang yang gak terlalu baca banget tentang si creepypasta ini. Mungkin buat teman-teman pelajaran juga nih, kalau punya adik bisa dilihat-lihat juga tontonannya apa, bacaannya apa, pergaulannya seperti apa yang dia lakuin, dan dia pergi kemana, dan dia bawa apa, mungkin bisa lebih di-prepare lagi ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini aku udah denger 2 kasus nih, anak umur 12 tahun ngelakuin pembunuhan. Aduh, mungkin emang bener sih, namanya anak kecil, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia cari tahu, dia lakuin, dia niru kan. Tau gak sih kasus di Indonesia yang terinspirasi dari Slenderman? Apa? Yang bunuh temannya sendiri. Diapain? Dibunuh, ditaruh di lemari, habis itu dia datang pakai baju sekolah dari rumah. Habis itu dia ke polisi, habis itu di tengah jalan dia ganti baju preman, dia Buset. dia ngelapor ke polisi kalau dia habis membunuh karena dia bingung mau ngebuang anak itu gimana caranya. Berapa orang? Temennya sendiri, temen dia main dibunuh karena terinspirasi dari Slenderman itu juga. Ya ampun. Creepypasta bahaya berarti buat anak-anak. Iya, buat anak-anak mungkin kalau teman-teman punya adik-adik yang udah mulai hobi nonton atau baca, filmnya udah ada belum sih creepypasta ada ya? Nggak ngikutin, gue soalnya nonton baca creepypasta udah jantungan terus, udah nggak. Ya, kalau teman-teman ada yang tahu mungkin adakah creepypasta yang difilmkan, mungkin bisa komen di bawah. Aku sebenarnya ngerasa miris aja sih, anak umur 12 tahun udah berani ngilangin nyawa temennya sendiri gitu.